Selanjutnya, apakah bermadhab dalam masalah fikih termasuk hulu? Madhab dalam fikih ini adalah cara ulama di dalam belajar fikih. Ingat, yang pertama, karena di dalam belajar fikih ada dua madrasah. Ada madrasah ahlul ra'yi dan ada madrasah ahlul hadis. Madrasah ahlul ra'yi ini mereka adalah madrasah madhabiyah. Madrasah ahlul hadis ini biasa yang ditempuh oleh ulama-ulama hadis. Meskipun ahlul ra'yi pun mereka juga ada yang dari ulama-ulama yang berpegang kepada hadis dan bahkan mereka juga berdalil dengan hadis. Tetapi mereka tata cara di dalam belajar fikihnya, mereka menempuh cara madhabiyah, mulai dari matan-matan fikih. Matan-matan apa? Fikih ditempuh. Dari yang paling ringan, kemudian yang atas, terus berlanjut tadarruj. Tapi madrasah ahli hadis di dalam belajar fikih, mereka menggunakan menempuh cara belajar hadis-hadis Nabi. Kemudian penjelasan ulama hadis. Hadis-hadis Nabi, penjelasan ulama-ulama hadis. Sehingga di dalam belajar hadis tadi, madrasah ahli hadis, dia mengambil pendapat seluruh ulama, tidak terikat dengan satu apa? Tidak terikat dengan satu mazhab. Ulama mana saja yang mensyarah atau yang menjelaskan hadis tersebut dia ambil. Tidak terikat satu apa? Satu mazhab. Tapi berbeda tadi ketika belajar fikih dari satu mazhab, dia akan menelusuri dan akan mempelajari ini. Fikih ini terus dan terus. Baik, ini dua madrasah. Keduanya ditempuh oleh para ulama. Mereka tidak mencelah yang ini tidak mencelah yang ini. Baik. Tetapi yang jadi masalah penting, finnihayah, semua ulama tadi, baik dari madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi, mereka semua berwasiat, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila datang hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku, pendapatku. Tinggalkan pendapatku yang menyelisih hadis. Wasiat mereka, la tuqalliduni, jangan kalian taklid buta kepadaku. Ini wasiat para ulama kita, wasiat Abu Hanifah, wasiat Malik, wasiat Syafi'i, wasiat Ahmad bin Hanbal. Wasiat mereka satu, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Maka orang yang belajar fikih dari cara madrasah madhabiyah atau dari madrasah ahli hadis, ini dicontohkan ulama. Tetapi fin nihayah, terakhir poin pentingnya, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Semua kembali kepada hadis. Sehingga Pak, kita tidak ta'assub kepada madhab kita. Kalau boleh ta'assub, mana yang lebih utama ta'assub kita? Kita harus ta'assub kepada hadis, bukan? Harus kepada hadis. Nah, ini yang jadi masalah. Poin selanjutnya, siapa yang berhak dan wajib belajar fikih madhab? Apakah semua kaum muslimin harus wajib belajar madhab? Tidak ada kewajiban itu. Siapa yang mewajibkan itu, datangkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan hujah. Tidak ada kewajiban seluruh umat Islam harus bermadhab, harus belajar dari madhab tertentu, tidak. Tapi yang wajib mempelajari madhab fikih tadi adalah mereka yang menggeluti fikih. Yang menggeluti fikih, itu yang belajar di situ. Antum pilih fikih Hanafi, silahkan menggeluti karena antum takhusus, spesialisnya di mana? Di fikih, geluti itu. Yang Hambali, geluti di Hambali karena takhususnya dia di fikih dan dia pilih mazhab Hambali. Yang Syafi'i, yang Maliki, wah kata. Tetapi tetap tidak boleh dia ta'assub kepada apa? Mazhab yang dia pelajari tadi. Tapi ini adalah wasilah, thariqah, cara sarana untuk sampai kepada apa? Kepada fikih, kepada menentukan hujah dan hukum syar'i. Ada cara-caranya di sana. Tetapi ingat, bukan untuk ta'assub kepada mazhab. Nah, semuanya apa wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib tadi orang yang menggeluti. Kami belajar di Al-Azhar. Di Al-Azhar
berbeda dengan belajar di Saudi. Al-Azhar, kampus Al-Azhar, mereka ketika kita memilih kuliah syariah, ada 2 kuliah syariah. Kuliah syariah secara umum ada 2 jurusan. Yang pertama syariah Islamiyah. Yang kedua syariah wal qanun. Syariah Islamiyah ditempuh 4 tahun kalau lancar. Syariah wal qanun ditempuh 5 tahun belajar kalau lancar. Maksudnya apa? Syariah wal qanun adalah pelajaran-pelajaran hukum syar'i yang di situ nanti ada tambahan hukum-hukum negara Mesir dan hukum-hukum internasional. Sehingga 5 tahun. Kalau dulu ada beberapa kampus di Indonesia disebut apa? 2 program dalam satu belajar 5 tahun. Pernah ada di Malang waktu itu. Sebuah kampus di Malang. Awalam, sekarang masih ada Banda. Nah, kalau syariah Islamiyah dia 4 tahun. Semua hukum syar'i. Tidak ada keterkaitan dengan hukum-hukum negara atau hukum internasional tadi. Ketika kita memilih kuliah syariah, fakultas syariah, pertama kita diwajibkan di Al-Azhar, diwajibkan memilih harus 1 madhab dari 4 madhab. Syafi'i, fadhal. Hanafi, fadhal. Maliki, silahkan. Hambali, silahkan. Taib, kita memilih. Pilih madhab yang kita mau. Setelah kita memilih madhab, selain itu ada lagi pilihan madhab usul fikih. Karena madhab bukan hanya dalam fikih, usul fikih. Dalam diktat usul fikih kita harus memilih madhab. Madhab jumhur ulama, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, atau madhab Hanafiyah dalam usul fikih. Harus memilih lagi di sini. Taib. Ketika sudah masuk kuliah, maka di dalam kuliah syariah kita ada beberapa diktat kuliah. Mulai dari awal ada tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' itu pelajaran yang di sana kita diajarkan dan dikaji tentang sejarah tasyri', sejarah syariat. Kemudian madrasah-madrasah fikhiyah dan para imam-imam mazhab fikih. Pertama tentang tarikh tasyri'. Yang kedua madah dan diktat kuliah fikih madhab tadi. Yang ketiga fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Seluruh madhab dipelajari dalam kitab tersebut. Yang ketiga fikih qadaya mu'asirah, fikih kontemporer, yang tidak ada permasalahan ini di zaman dahulu tapi ada di zaman sekarang. Ekonomi, perbankan, kemudian masalah-masalah yang lainnya. Ini pelajaran di kuliah syariah. Ketika sudah masuk kuliah, contoh pelajaran hadis semester 1 sampai semester akhir, pelajaran hadis 1 kelas semua. Tapi jam kedua ternyata pelajaran fikih, fikih madhab, maka berpisah kita. Syafi'i kelas yang lain, Hanafi kelas yang lain, Hambali kelas yang lain, Maliki kelas lain. Jam ketiganya pelajaran tafsir, gabung lagi kita 1 kelas. Pelajaran usul fikih pindah lagi kita. Yang usul fikih mazhab Hanafi beda kelas dengan usul fikih mazhab jumhur. Taib. Tetapi kita ada pelajaran lagi apa tadi? Fikih muqaran, perbandingan mazhab. Jadi bukan hanya 4 mazhab. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Zahiri, ada mazhab Lais ibn Sa'ad, ada mazhab Ja'fari, ada mazhab sangat banyak. Dan itu dituangkan dalam kitab tersebut sehingga kita tahu, oh mazhab-mazhab ini sangat banyak dan luas. Dan di sana disebutkan dalil-dalil setiap mazhab. Kemudian bagaimana perdebatan setiap mazhab. Kemudian mana pendapat yang rajih, pendapat yang kuat berdasarkan hujah dan dalil. Sehingga kita tidak menjadi orang yang fanatik kepada satu mazhab. Meskipun kita belajar satu mazhab. Paham? Meskipun kita memilih contoh mazhab Syafi'i kita pilih. Karena kita orang di negeri ini, ya, banyak yang mengambil Syafi'i. Kita pun ikut Syafi'i. Nah, ketika kita ada pelajaran tadi sebagai perbandingan mazhab, sehingga kita tidak ta'assub kepada satu mazhab. Naam, kita pelajari ini mazhab Syafi'i, tapi kita mengikuti wasiat Imam Syafi'i, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Maka bagi orang awam bagaimana? Orang awam pelajarilah
hukum dalil, hukum dalil. Sehingga itu mudah untuk diamalkan. Tapi kalau belajar dari fikih mazhab lagi, sedangkan kita orang awam yang bukan takhasusnya di fikih, repot, bingung. Bahkan dalam satu mazhab saja terjadi perbedaan pendapat sesama imam dalam satu mazhab tadi. Belajarlah fikih yang praktis, fikih dalil, fikih dalil. Dan itu yang diajarkan oleh banyak dari para ulama kita. Kenapa? Karena untuk orang awam tadi, untuk kita untuk kita amalkan, cukup itu. Ya. Nah, ingat, kita tidak melarang orang belajar fikih madhab, tapi kita juga nasihatkan bahwa ini khusus bagi mereka yang takhusus dalam fikih. Kemudian jangan sekali-kali kita ta'assub dan fanatik kepada madhab, ta'assub kepada dalil, ta'assub kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.